Setelah sebulan gue pakai Xiaomi 15, ini bener-bener ajib, enak. Apalagi mau ngomong, asik lah pokoknya HP ini. Mau ngegame enak, hasil foto bagus, video lancar, 8K 30 fps bisa, 4K 60 bisa juga. Kurang apa lagi sih smartphone ini? Foto bulan pun mantep gitu. Ada fitur Master Cinema juga ya kan. Ini mah udah limpah fitur banget, limpah-limpah. Parah. So, langsung aja kita bahas ini dia Xiaomi 15. Ya, di Reels sebenarnya gue udah cukup mention kalau HP ini tuh terlalu overkill. Apalagi pas kita bikin Reels kan ngomongin soal harganya yang baru launching itu. Ya wajar itu bakal jadi harga yang paling menarik buat harga di kelas 11-12 jutaan gitu. Tapi sekarang kita coba lebih bedah lagi bagaimana smartphone ini semenarik apa? Semenarik itukah? Seperti habitnya, Mi Series tentunya pakai desain yang kalem gitu. Selain itu, unsur mewah juga masih melekat dengan bahan aluminium pada back covernya. Dan branding Xiaomi yang cukup kalem juga. Oh ya, ini Xiaomi, ini bukan Redmi ya. Jadi kalau kalian tanya, Bang ada iklan, Bang ada iklan, Bang ada iklan, Bang ada iklan. Gak ada iklan di sini, jadi kalian gak usah tanya soal iklan ya. Overall secara desain juga gak ada yang perlu dikomplain lah ya. Di bagian depan juga ini kerasa, layarnya bagus banget lah. Apalagi fingerprintnya pakai ultrasonic, jadi cepet banget buat ngebaca sidik jari gua. Hadir dengan ukuran 6,36 inch LTPO AMOLED yang peak brightness-nya 3200 nits. Gak usah ditanya lagi apakah ini terang atau enggak. Pastilah, 1500 saja terang, 3200 nanya lagi loh. Oh ya, sedikit lupa nih, di bagian sisi samping Xiaomi 15 ini kayak flagship kebanyakan lah, banyak garis antenanya, terus ada tombol power, tombol volume yang cukup solid nih. Terus di bagian atasnya polosan aja, dan di bagian bawahnya tentu ada lubang speaker, mic, dan juga lubang Type C, dan juga SIM card ya. Yang SIM cardnya ini bisa kalian pakai buat 2 SIM, nggak ada micro SD sini, nggak bisa. Dan kalau kalian mau masukin eSIM juga tentunya bisa ya smartphone ini ya. Masa smartphone 10 juta nggak bisa eSIM ya? Kayak nggak mungkin gitu. Nah, so far gimana? Dari sisi desain aja udah bagus gitu. UI pun mantep gitu ya kan. Oh ya, ngomongin UI, kalian bisa masukin pad kan, ke gue bilang tadi ya. Ini widgetnya ini sekarang sudah bisa customize banget. Nggak kayak Xiaomi yang lama gitu, kayak masih ya kaku-kaku gitu lah. Ini udah cakep lah pokoknya. Sekarang kita bahas ke sisi kameranya nih ya. Kameranya ini, gue mau ngomong apa lagi? Ini bagus banget. Gue pakai konten udah pasti gitu. Dan apalagi kolaborasi dengan Leica, jadi ada beberapa hal-hal yang bikin warnanya tuh kayak otentik Leica banget. Gue suka banget sih. Apalagi bisa dipakai buat foto bulan ya. Kebetulan pas syuting ini bulannya lagi purnama yang bagus gitu. Gak salah katanya tuh strawberry moon ya. Nah itu makin cakep, pas banget lah. Xiaomi 15 ini hadir dengan 3 konfigurasi kamera ya. Ada 50 megapiksel wide, 50 megapiksel telephoto, dan 50 megapiksel ultra wide. Ketiganya ini hasilnya lihat sendiri. Nah, begini untuk hasil dari 4K 60 fps, dan ini kita sambil jalan dan terdorong angin ya. Bagaimana untuk hasil suaranya, apakah ada noise dan ada suara-suara yang tidak perlu dimasuk ke sini? Bisa kalian nilai di komentar di bawah. Ini hasil dari 8K 30 fps. Gimana untuk kalian hasil suaranya dan rekaman malamnya ya? Dan ya, ini sih cukup oke sih, karena lightingnya sih cukup bagus ya. Jadi gimana menurut kalian hasilnya lah sambil berjalan. Di sisi chipset juga nggak main-main nih. Di sini dia pakai Snapdragon 8 Elite. Kamera udah bagus, chipsetnya bagus, UI bagus. Lu mau ngapain lagi sih di smartphone ini sih? Gila kata gue. Kalau mau nanya main game gimana, gue sih udah bingung. Lu mau main game apa justru ya? Semua pastinya udah rata kanan dan mulus ya. Entah Genshin, Delta Force, Legend, apalagi ya, Free Fire, PUBG, ya semuanya lah lancar pokoknya. Apalagi gue pakai kan ini sudah lewat berapa lama ya launchingnya itu ya. Jadi secara software juga udah stable gitu. Untuk pemakaian jangka panjang pun
ini cukup terasa aman ya. Kalau kalian mau ngegame lama-lama ini cukup aman sih. Gue coba shoot 4K 60 FPS setengah hari sambil buka sosmed tuh, C15 ini masih bertahan di angka 24% ya. Bisa gue gas lagi sampai mungkin di jam 1, jam 2, jam 3 itu baru habis tuh malam. Nah, kalau di push gaming pun harusnya sih nggak ada masalah-masalah banget. Harusnya 1 harian lebih sih dapat tetap sih. Dan kalaupun memang nggak cukup pun, kalian sudah bisa charging. Di sini dia bisa support sampai 90 watt tuh. Dan wirelessnya bisa di 50 watt. Untuk wirednya sih cuma butuh sekitar 30 menit untuk dapat di 50% ke atas. Dan total gue cuma butuh spend time 40 menit untuk charging full. Sungguh kencang sekali. Nah, kalaupun kalian punya skill issue yang sangat membebankan tim ya, HP ini juga sudah dapat sertifikasi IP68. Jadi kalian bisa cemplungin ya HP ini ke air ya. Kalau kayak kesel gitu, tinggal cemplungin aja. Tapi ingat ya, ada batasannya ya. Batasannya ada di 1 meter. Jadi jangan sampai kalian terlalu berlebihan ya melempar HP ini ke air gitu ya. Nah, di sisi harga pasti dengan kemampuan yang sudah secakep itu ya. Walaupun ini pasti kalian expect-nya sudah di 13 atau 15 juta mungkin ya. Tapi semua itu salah. Karena smartphone ini cuma ada di angka 11 jutaan aja. Dan pada saat pre-sale-nya itu nggak salah gue cuma di 10,9 ya. Itu nggak ngotak banget sih, wajar banget itu bisa jadi bulan-bulanan warga ya. Kayak itu pas pre-sale langsung habis gitu ya. Jadi wajar banget bulan-bulanan warga bro. Ya mungkin segitu tuh untuk pesan kali ini. Dan nggak usah tanya gue apakah ini worth it atau enggak. Pastinya worth it banget kalau di angka 11 jutaan. Ya kalau kalian beli HP 10 jutaan gitu misalnya, pengen beli 10 jutaan, mending kalian nambah sejuta buat dapat yang lebih gini lagi, lebih mantap lah, lebih enak lah. Dan ya all rounder, bener-bener semua mau kalian jalanin tuh bisa banget. Segitu dulu gue Mike Pondiri. Bye bye.